Terima kasih, masih di Breaking News TV One. Kembali kami lanjutkan dialog dengan Bang Frits Edward Siregar. Bang Frits, tadi kalau kita lihat Yusril sempat mengatakan bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh para ahli hari ini tidak sesuai dengan petitum atau dalil-dalil yang mereka bacakan. Ini malah menguntungkan paslon 02, pihak terkait. Nah, Anda melihatnya seperti apa senada dengan Pak Yusril mengatakan hal tersebut? Ya, kalau saya bisa melihat tadi ada dua keterangan ahli ya, yang menurut saya itu sangat mendukung posisi paslon 2. Yang pertama ada pernyataan dari ahli Ibu Riza, kalau saya tidak salah, ya Ibu Riza Maherani, kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa masyarakat sekarang lebih senang kepada paslon yang lebih kalem, yang tidak agresif. Dan mungkin itu gemoy itu menjadi salah satu dasar kenapa masyarakat kita ternyata lebih senang pemilu yang tidak harus bersifat huru hara misalnya. Kemudian tadi ada juga pernyataan dari Prof. Hamdi Muluk, di mana berdasarkan literatur yang ada, kalau saya tidak salah, kalaupun memang ya, bansos itu dijadikan dasar untuk memilih, itu akan memberikan kontribusi 29%. Sedangkan 71% lagi itu adalah faktor lain, yaitu penilaian terhadap kandidat. Jadi kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Prof. Hamdi Muluk misalnya, kalaupun benar bahwa bansos itu dipakai, maka itu hanya bisa menyumbang 29%. Jadi kalaupun misalnya itu dipakai, harusnya jumlah suaranya Prabowo Gibran itu 71% misalnya, bukan 50%, bukan lagi 58,6% misalnya. Tapi itu menunjukkan bahwa kita itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang direct misalnya, kalaupun itu benar ya, antara bansos dan keterpilihan. Meskipun kemudian tadi ada yang disampaikan bahwa ada bansos, tapi kan juga disebutkan ada El Nino, ada El Nina, kemudian bahwa bansos sudah ada sejak tahun zaman Pak SBY juga sudah ada. Jadi bagaimana bansos sebagai sebuah program pemerintah itu juga sudah dilakukan sejak lama. Nah, ini mungkin argumentasi yang tadi juga sempat dikemukakan mengenai bansos. Jadi katanya 3 bulan sebelum pemilu seharusnya tidak boleh ada bansos. Kalau argumentasinya El Nino, tadi sempat dikatakan oleh Pak Todung Lubis yang mengatakan bahwa ini bansos itu, kalau argumentasinya El Nino hanya sampai di bulan November, tapi bansos terus dikeluarkan. Nah, ini hal inilah yang mungkin memicu adanya tuntutan ke Mahkamah Konstitusi, walaupun banyak yang bilang salah kamar. Pertanyaan, kalaupun mengikuti cara pandangnya dari Prof. Bang Todung misalnya, El Nino berhenti hari ini, apakah kemudian orang langsung bisa bekerja hari ini? Kan ada masa tanam, ada masa untuk menyuburkan tanah kembali. Kan ada proses kapan masa tanam dan kapan masa untuk menuai gitu loh. Dan kalau misalnya pada saat orang baru bisa mulai menanam pada saat cuaca mendukung, kan tidak serta-merta dia langsung bisa menuai saat itu juga. Dan selama proses tanam, mereka hidup dari mana? Jadi kalau kita bisa melihat bahwa bansos itu kan merupakan sesuatu yang sudah disetujui antara pemerintah dan juga dengan DPR. Dan kalau misalnya teman-teman mau agak lebih lanjut lagi sedikit, bisa membahas pembahasan di DPR pada bulan 11 misalnya, kalau saya tidak salah. Di situ adalah amanat dari Komisi 8 DPR yang memerintahkan untuk segera diserahkan atau untuk segera dibagikan misalnya terhadap dengan yang BLT pada bulan November. Kenapa? El Nino masih terjadi, ditemukan masih banyak warga negara yang masih mengalami kesulitan. Jadi itu kan bukan sesuatu keputusan dari Pak Presiden sendiri, Pak Jokowi, tetapi itu merupakan keputusan politik daripada Komisi 8 DPR. Itu kenapa misalnya kalau kita berbicara pada distribusi pada bulan November. Kalau kita mengacu kepada kenapa didistribusikan pada bulan Januari dan bulan Februari, mari lihat juga di YouTube Ibu Risma dalam rapat tanggal 20 Maret kemarin menegaskan kembali, memang sejarah sejak 3 tahun belakangan selalu didistribusikan pada bulan Januari atau bulan Februari. Itu pernyataan Ibu Risma di Komisi 8, dan pertanyaan itu diajukan oleh anggota DPR dari PKS dan juga dari partai PDIP. Oke. Tadi kalau dikatakan bansos ini termasuk dalam TSM, bagaimana menurut Anda? Apakah bansos itu masuk di dalam TSM? Kita kembali untuk mengacu apa yang dimaksud dengan TSM, yaitu terstruktur, sistematis, dan masif. Dan kalau kita mengacu kepada mempergunakan analogi ya,
yang dari si pemohon 1 atau 3 bahwa kita anggap itu benar bahwa bansos ini adalah masuk TSM. Apakah bansos itu dilakukan oleh paslon? Kan undang-undang pemilu mengatakan diskualifikasi hanya lewat TSM, ya kan? Nah itu dan harus lewat Bawaslu. Oke lah, kita lupakan argumentasi bahwa Bawaslu dianggap tidak berwenang, diserahkan kepada MK. Kemudian pertanyaannya, apakah pelaksana si pemberi bansos itu adalah paslon 2? Kan kalau kita memakai argumentasi dari si paslon 1 dan paslon 3, tapi kan tidak begitu di dalam kenyataannya. Ini kan argumentasi, ada sebuah proses kontestasi politik, ada paslon 2 dan ada satu proses yang lain namanya proses merupakan program pemerintah. Program pemerintah maksudnya adalah program DPR dan program daripada presiden. Oke, baik. Ini mungkin menarik sekali, tapi karena keterbatasan waktu, terima kasih. Bang Frits sudah hadir di Breaking News TV One. Dan juga kita akan lanjutkan lagi nanti usai jeda kami kembali. Pemirsa tetap saksikan Breaking News TV One.